Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu baik. Sedang sekali pada hari ini saya Dovia Carolina dalam waktu 30 menit ke depan akan menemani Sobat Sehat semua dalam Talk Live Sehat bersama Hasna Medika. Edu Hasna kini merilis terbaru Talk Live Sehat bersama Hasna Medika yang akan tayang setiap minggu secara live melalui Instagram dan Facebook official Rumah Sakit Jantung Hasna Medika. Jangan lupa untuk komen dan share untuk Sobat Sehat semua. Pada siang hari ini kita kedatangan narasumber ahli jantung Dr. Arsya Pramudia, spesialis jantung. Beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon. Selamat siang dok, apa kabarnya hari ini? Baik. Iya baik dok. Dok, kita mulai saja ya dok, karena waktu juga sudah hampir siang dok. Kita akan membahas mengenai tetap sehat jantung di musim pandemi ini dok. Apa sih dok tanda dan gejala dari penyakit jantung itu sendiri dok? Oke, terima kasih Sobat Sehat semuanya. Terima kasih kesempatannya ya banyak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama memang sekarang lagi suasana pandemi, tetapi kita juga tetap harus waspada ya, terutama kalau masyarakat harus mulai tahu gitu. Jadi apa saja sih sebenarnya gejala-gejala dari sakit jantung? Memang banyak sekali penyakit jantung yang ada, tapi memang pada umumnya yang paling sering itu kita bicara tentang penyakit jantung koroner, ya Mbak Novi ya. Jadi kalau penyakit jantung koroner sendiri, yang paling banyak biasanya itu yang pertama kita harus waspada adalah gejalanya nyeri dada, ya, rasa tidak nyaman di dada ataupun nyeri dada. Kemudian yang kedua sesak nafas, ya, terutama sesak nafasnya yang bahaya itu yang berat. Kemudian yang ketiga mudah lelah. Nah ini juga yang penting sebenarnya dipikirkan oleh sobat sehat. Seandainya misalkan di pekerjaannya biasanya di rumah, terus tiba-tiba kok biasanya di rumah nggak pernah merasa sesak, terus sekarang sesak. Nah itu juga sudah petanda dan memang di situ tempatnya kita evaluasi lebih jauh. Kemudian berikutnya yang harus kita waspadai selain nyeri dada, sesak nafas, juga adalah berdebar, ya. Kemudian nanti mungkin kita bisa bilang berdebar yang nggak wajar, dalam artian misalkan kalau kita lagi diam tiba-tiba berdebar, atau misalkan lagi istirahat kan nggak wajar ya. Nah itu juga kita harus sudah pikirkan. Yang terakhir adalah yang kita hindari juga adalah perasaan hampir pingsan. Jadi memang banyak hal-hal yang harus diwaspadai. Dan saya rasa kalau memang sudah ada gejala itu, baiknya sih kita periksakan. Gitu, baik dok. Jadi untuk sobat sehat semua, ada semua dari gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh dokter Arsya. Jadi barangkali sobat sehat semua mengalami gejala tersebut, silahkan nanti bisa datang ke Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon dengan bisa periksa dengan dokter-dokter jantung di Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon. Baik dok, selanjutnya nih sebenarnya faktor usia mempengaruhi nggak sih dok untuk penyakit jantung tersebut? Jadi bukan hanya usia yang lanjut saja, tapi apakah usia muda juga bisa terkena dengan penyakit jantung itu tersebut dok? Ya, jadi memang kalau untuk usia tentu mempengaruhi. Memang banyak sekali penyakit jantung yang saya bilang tadi ya, nggak hanya koroner. Kalau kita bicara koroner itu ya sangat berpengaruh. Misalkan kalau usia makin tua resiko terkenanya lebih besar. Cuman memang ada beberapa penyakit yang tidak harus tua, bisa saja timbul usia muda walaupun itu lebih jarang. Namun gejalanya sih sebenarnya hampir mirip-mirip. Jadi sebenarnya kalau memang sudah ada gejala yang tadi saya katakan, memang lebih baik kita evaluasi lebih lanjut. Ya mudah-mudahan sih bukan. Ya. Tapi kalau misalkan ini, ya paling nggak kita lebih waspada. Seperti itu mungkin. Tapi memang tambahan sedikit, bukan hanya usia. Jadi jangan hanya memikirkan satu faktor. Betul. Ya. Jadi tetap juga, terutama kita bicara jantung koroner ya di sini. Kalau misalnya sudah ada darah tinggi, kencing manis, ya, merokok, kemudian ada riwayat keluarga sebelumnya yang memang ada riwayat meninggal pada usia muda seperti itu juga harus sudah diwaspadai. Jadi saya masih muda, nggak mungkin kena, nggak juga ya. Kalau memang ada faktor-faktor tadi yang saya sebutkan itu harus dipertimbangkan. Ya.
Iya, baik. Untuk sobat sehat semua, jadi bukan hanya dari faktor usia saja, jadi ada gejala-gejala yang tadi Dokter Arsya sebutkan, jadi perlu diwaspadai. Begitu sobat sehat. Yang selanjutnya dok, kan sekarang lagi pandemi seperti ini, Dok. Jadi penderita jantung di musim pandemi itu bagaimana dok? Jadi apakah ada perbedaan antara sesak dari sakit jantung sama dari sesak dari pandemi seperti ini dok? Oke. Jadi kalau misalkan kita harus lihat ya, misalkan sobat sehat sudah ada penyakit jantung nih, terus kemudian sekarang lagi pandemi. Nah, bagaimana, ya kan? Kalau dikatakan berbeda, sebenarnya ya sama saja. Cuman bedanya ya kita harus lebih waspada. Satu yang saya pesan penting sebenarnya, yang pertama adalah pasien yang sudah memiliki penyakit jantung itu merupakan resiko tinggi apabila dia merupakan salah satu yang berisiko tinggi bila terkena COVID. Dalam artian mungkin orang lain gejalanya ringan, kalau dia ada penyakit jantung bisa lebih berat, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian lebih cepat. Jadi memang itu yang harus dipikirkan. Jadi menurut saya yang berbeda di sini adalah harus lebih hati-hati. Ya, dari segi gejala sih sama saja sebenarnya. Jadi memang harus lebih hati-hati. Ingat ada protokol kesehatan yang harus diikuti, tetap harus kita ikuti. Yang berikutnya juga kita harus hati-hatinya bukan hanya untuk diri sendiri tapi keluarga. Karena apa? Sekali terkena memang lebih repot ya kalau misalkan memang ada penyakit jantung. Jadi itu hal yang penting dicatat. Tapi yang harus diingat juga bukan berarti pandemi jadi takut. Ya, betul. Itu penting juga. Kalau misalkan ada gejala-gejala yang berbahaya, gejala sakit jantung yang berbahaya, maka bukan berarti saya takut pandemi, saya diem aja di rumah gitu enggak. Ya, ya kalau memang ada tanda bahaya seperti misalkan saya ulang lagi sedikit, nyeri dada yang hebat, ya, atau nyeri dada yang lebih sering dari sebelumnya, sesak berat, mau pingsan, berdebar, itu tetap indikasi untuk segera ke rumah sakit untuk dinilai karena takutnya ada kondisi-kondisi yang berbahaya. Walaupun yang harus diingat juga pada saat berangkat tentunya keluarga yang mengantar dan sebagainya harus paham bahwa tetap harus mengikuti protokol kesehatan, tapi bukan berarti kita jadi nggak kemana-mana juga kalau memang ada tanda-tanda tersebut. Iya betul dok. Dok. Jadi sobat sehat semua, jadi walaupun kita lagi pandemi seperti ini, jadi tidak menghalangi untuk sobat sehat semua untuk periksa jantung di Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon. Jika ada terjadi suatu gejala yang tadi Dokter Arsya sebutkan, silakan mungkin bisa berobat langsung ke Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon. Dan dengan musim pandemi seperti ini, sobat sehat jangan khawatir, nanti sobat sehat bisa mengikuti protokol kesehatan rumah sakit. Jadi sobat sehat bisa memakai masker untuk pengantarnya, begitupun dengan pasien yang akan berobat, begitu sobat sehat. Sekarang pertanyaan dari sobat sehat semua, kita akan bacakan satu persatu. Silakan untuk sobat sehat semua bisa bertanya di Instagramnya Rumah Sakit Hasna Medika atau RS Hasna Medika Cirebon, bisa juga di Facebooknya Rumah Sakit Hasna Medika Cirebon. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari sobat sehat semua. Dari kita dari @Andi Sukmajaya, olahraga yang direkomendasikan untuk penyakit jantung pada musim pandemi itu seperti apa dok? Dari @Andi Sukmajaya. Silahkan dok di. Terima kasih Dokter Andi. Jadi Dokter Andi. Ya, jadi mungkin ini sedikit ya, mungkin masyarakat juga perlu tahu ya, tapi memang saya nggak bisa jawab terlalu lengkap. Jadi di sini kita bicarakan olahraga yang direkomendasikan untuk penyakit jantung pada musim pandemi ya, yang digarisbawahi. Pada prinsipnya tergantung sakit jantungnya sih ya, atau orang sehat juga sebenarnya kan tetap harus olahraga. Dan setiap penyakit jantung, setiap kondisi kita punya batasan-batasan yang khusus, memang bagusnya dikonsultasikan dengan dokternya langsung. Tetapi yang harus diingat sebenarnya adalah olahraga apapun, baik lagi sehat atau ada sakit jantung, kita harus menjaga tetap protokol kesehatan. Ya, karena di sini kan garis bawahnya adalah musim pandemi. Jadi olahraga tetap olahraga. Baiknya di rumah, ya. Kemudian
kalaupun terpaksa olahraga di luar, ya itu ya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi protokol kesehatan apa aja? Tetap pakai gunakan masker, ya kemudian beban olahraganya jangan terlalu berat, seperti itu dari biasanya tentunya karena masker juga nggak nyaman. Iya betul. Ya. Orang kadang lupa kalau misalkan sudah pakai masker olahraganya seperti biasa. Iya. Nah, itu jangan juga Iya, ya. Seperti itu. Jadi tetap jaga jarak. Yang penting sih itu sebenarnya, dan sering cuci tangan dan jangan pegang-pegang wajah. Jadi sebenarnya kalau pandemi sih protokolnya sama. Mau lagi apapun pakai masker, sering cuci tangan, jangan pegang-pegang wajah, ya. Kemudian jaga jarak, ya pada kondisi apapun, termasuk berolahraga. Jadi nanti jenis olahraganya mungkin kita bisa bicarakan pada saat konsultasi lebih detail karena setiap ini beda. Tapi yang pasti olahraganya harus seperti itu. Kalau di rumah sih terserah mau pakai nggak pakai masker. Nggak pakai masker ya. Baik dok, untuk selanjutnya dari Ranos, dok, adakah kesamaan gejala penyakit jantung dengan COVID-19? Gimana dok? Tadi sudah dijawab ya? Ya sedikit saya. Sedikit ya dok ya? Nah, jadi kalau kita bicarakan gejala COVID-19 itu gejalanya lebih ke yang paling banyak ya dilaporkan adalah batuk, ya, terus kemudian sesak nafas, demam, ya itu sih yang paling sering. Kalau dilihat apakah ada kesamaan dengan PJK, saya kira kalau dilihat secara kasar sih tidak, tetapi yang kita takutkan adalah sebenarnya bisa saja, walaupun ini pada kondisi tertentu pasien dengan COVID-19 ada gejala jantungnya, bisa saja seperti sesak nafas, tapi kan itu kita susah bedainnya, jadi itu sambil dalam hujan. Tapi kalau secara umum awalnya sedikit berbeda. Tapi memang yang dikhawatirkan adalah begini, seandainya pasien yang punya jantung, ya kan gejala jantungnya ada tuh, nyeri dada segala macam, terus terkena demam, tiba-tiba batuk, terus tiba-tiba sesaknya makin berat. Nah itu yang agak sulit. Jadi kalau seperti itu ya jadinya bisa overlap ya, artinya bisa pasien yang punya jantung dia ada COVID-19. Nah itu kita harus tata laksana lebih lanjut. Jadi saya kira sih pada intinya kalau ada gejala tadi ya segeralah ke dokter segera untuk diperiksa lebih lanjut. Baik dok, selanjutnya kapan sih dok kita datang ke rumah sakit di saat pandemi seperti ini? Datang ke rumah sakit, memang kalau kita lihat dari pemerintah sih sekarang udah fase transisi ya. Iya, jadi new normal gitu ya. Istilahnya new normal. New normal jadi gitu. Kalau dulu kita bicara PSBB ketat itu kriteria rumah sakit lebih ketat sebenarnya. Dulu sih kalau misalkan memang tidak ada tanda bahaya yang tadi saya katakan, itu sekarang ditunda. Tetapi sekarang pada masa transisi sudah sedikit berbeda. Tetap semuanya diusahakan di rumah, tetapi seandainya ada tanda bahaya tadi yang sudah saya jelaskan, satu. Yang kedua memang waktunya kontrol, ya. Jadi kalau sudah waktunya kontrol, datang saja ke rumah sakit tidak masalah. Ya. Yang ketiga, kalau ada dulu pernah direncanakan tindakan, terus sekarang mau tindakan gitu ya, itu boleh mulai dikonsultasikan. Kalau kemarin kan kalau yang elektif dan tidak darurat itu ditunda dulu lah, kalau usah dulu. Kalau sekarang sudah mulai. Kalau sekarang sudah mulai. Ya sudah mulai, harus kita coba rencanakan walaupun mungkin semuanya bertahap. Ya nggak langsung tindakan itu juga. Enggak. Jadi kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, jadi gejala, saya ulangnya gejala tanda bahaya. Kemudian yang kedua ada gejala seperti COVID juga, ya. Yang ketiga tadi kalau memang ada kondisi-kondisi yang sudah direncanakan sebelumnya dan kalau obatnya mau habis atau harus kontrol. Itu yang saya harus tekankan juga di sini, masalah kontrol dan obatnya mau habis. Pasien jantung itu pasien penyakit kronis, obat tidak bisa berhenti, ya. Dan banyak pasien yang akhirnya malah lebih buruk kondisinya karena takut COVID. Iya dong. Terus obatnya dia nggak minum, karena takut saya daripada kena COVID. Jadi nggak minum obat. Jadi nggak minum obat, itu juga masalah baru sekarang. Jadi jangan takut, tetapi yang harus diingat adalah tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jangan yang wajah, jaga jarak. Di rumah sakit juga. Jadi saya kira kondisi sekarang seperti itu.
Baik dok, berarti untuk sobat sehat semua, jadi jangan takut untuk ke rumah sakit, apalagi kalau udah waktunya untuk kontrol, silakan bisa langsung kontrol, jangan sampai habis obatnya, karena kalau untuk jantung tersebut harus tetap berkesinambungan untuk meminum obat, begitu ya dok ya. Selanjutnya dari kita lanjut lagi ke pertanyaan sobat sehat dari Dapi Piero. Kalau sakit jantung, batasan olahraga itu seperti apa? Takut jantungnya kambuh, dok. Gimana tuh, dok? Oke. Pertanyaannya detail. Detail banget, dok. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau sakit jantung batasan olahraganya seperti apa? Lagi-lagi setiap kondisi jantung berbeda. Ya. Misalkan kalau pasiennya yang sebenarnya sih yang terbaik ya, saya bicara yang terbaik. Yang terbaik itu kita ukur kemampuan olahraga seseorang yang terbaik. Ya, itu bisa kita ukur kemampuannya. Ya, nanti bisa kita nilai ya. Kalau salah satunya dengan misalkan nih kalau yang pasien PDK kita biasanya evaluasi fisik juga dari treadmill. Ya, paling bagus. Jadi kita evaluasi kondisi kebugarannya, kita evaluasi juga kapan gejala itu muncul, nanti kita bisa nilai di situ seberapa berat bisa olahraga, yang aman olahraga. Ya, nanti ada kriterianya sendiri, itu nanti bisa dikonsultasikan. Tapi pada prinsipnya setiap orang sih berbeda dan setiap kondisi berbeda. Ada juga sih kondisi kelainan jantung tertentu yang nggak boleh olahraga sama sekali. Karena misalkan kondisi yang kalau olahraga dia langsung tercetus, bisa. Jadi saya nggak bisa jelasin semua, tergantung setiap orang itu pada kondisi masing-masing. Baik, silakan sobat sehat. Siapa lagi yang akan bertanya? Kita masih membuka pertanyaan, beberapa pertanyaan lagi dari orang itu. Kita cek dulu ya. Ada lagi? Dari Davi Fiero lagi, Davi Fiero, dokter praktek di mana gitu. Dok prakteknya di mana aja nih? Kayaknya fans dari dokter ini. Mangga tadi yang tadi boleh. Boleh. Kalau dokter Arsya Pramudia sendiri prakteknya di Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon, tepatnya di Jalan Raden Hilak nomor 8 Palimanan Cirebon. Silakan untuk David Piore bisa datang langsung ke Rumah Sakit Jantung Hasna Medika, bisa bertemu langsung dengan dokter Arsya. Ada lagi dari Menstari ya. Mentari ya dok. Mentari. Dokter, jikalau sesak di tenggorokan saja itu bagaimana caranya mengatasi supaya tidak terlalu sesak? Punya riwayat jantung HHD. Bagaimana dok? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini kalau tenggorokan saja itu sesak, ya? Ya. Sebenarnya agak kurang jelas ya gejalanya, tapi kalau saya tangkap sih di sini kalau sesak tenggorokan itu sesak di tenggorokan gitu ya dok. Sesaknya di tenggorokan. Sakit tenggorokan atau sesak ya. Sebenarnya gini, kalau memang dia sesak, terutama kalau berhubungan dengan aktivitas atau memang sebelumnya kondisi jantungnya sudah kurang baik, menyebabkan dia kalau aktivitas sesak ya sebenarnya itu nanti bisa disesuaikan dengan artinya gejala-gejala gagal jantung seperti itu. Kalau itu ya kita harus optimalkan obat gagal jantungnya seandainya betul. Tapi kalau sesak tenggorokan dalam artian sakit tenggorokan, ya diobati tenggorokannya. Iya silahkan ya. Untuk jadi kalau saran saya yang agak sulit ya memang seperti ini lebih baik konsultasi langsung, kita bisa ngobrol lebih banyak, bisa sesak yang mana nih karena beda ceritanya. Betul. Silahkan mungkin dengan Mentari karena gejalanya sesak di tenggorokan bisa konsultasi langsung, datang langsung ke Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon. Begitu, terima kasih Mentari. Selanjutnya kita belum ada pertanyaan lagi dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Di musim pandemi ini ada namanya Rumah Sakit Jantung Hasna Medika itu menyediakan namanya teleklinik dengan konsultasi. Jadi konsultasinya via teleklinik dok, jadi via online gitu, jadi nggak bertatap langsung seperti ini gitu dok. Menurut dokter bagaimana dok? Ya jadi memang sepertinya ada terobosan ya dari rumah sakit.
ada teleklinik namanya. Nah, kalau saya pikir dalam kondisi ini cocok, dalam artian begini. Seandainya pasien sudah terdiagnosis ya, sudah pasien lama, sudah tahu penyakit jantung, sudah mendapatkan obat. Kan seperti saya tadi katakan bahwa kondisi pandemi, pasien penyakit jantung itu punya risiko yang lebih besar kalau misalnya terkena corona, terkena COVID-19, ya lebih buruk keluarannya. Nah, kalau seperti itu, maka memang kan baiknya kita pada pasien jantung sebisa mungkin menjaga jangan sampai kena. Ya, salah satunya mungkin diam di rumah dan sebagainya. Seandainya memang misalkan pasien-pasien ada gejala yang ringan, ya misalkan kok saya, nah itu tadi misalnya tenggorokannya nggak enak, itu bisa dikonsultasikan lewat tele saja. Karena sih dokternya hanya tinggal perlu memastikan sesak yang mana dulu nih. Ya. Paling tidak kan tidak ketemu pasien dan sebagainya. Jadi resikonya lebih rendah. Tetapi ini yang harus diingat adalah untuk pasien yang sudah jelas, karena nanti dokternya pasti akan minta data-datanya. Ya, harus ada data-datanya dulu. Kalau nggak ada kan kita harus periksa sendiri. Yang kedua bukan untuk pasien yang sudah aja gejala darurat. Kalau ada gejala darurat seperti yang tadi saya katakan, jangan pikirkan untuk teleklinik, mending langsung ke rumah sakit. Obatnya habis juga yang nggak bisa ya. Tapi mungkin bisa kalau obatnya habis. Di kita bisa. Nah, kalau obatnya saja habis, tidak ada keluhan, itu juga ada tempatnya sebenarnya ya. Karena kita punya catatan obat, nanti bisa diulang. Keluhan yang ada kita bisa konsultasikan kalau ringan ya. Seperti itu. Jadi menurut saya cukup baik untuk mengurangi risiko. Jadi sobat sehat sendiri, jadi untuk di Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon, jadi kalau memang kondisinya memang tidak bisa memungkinkan ke rumah sakit, silakan bisa konsultasi via online melalui teleklinik. Nanti bisa di share di websitenya Hasna Medika atau di IG-nya Rumah Sakit Jantung Hasna Medika. Di situ sudah ada panduannya untuk pendaftaran teleklinik begitu. Selanjutnya dok, selanjutnya kita bacain pertanyaan dari sobat sehat lagi nih, dari @Ina Renaldi. Dok, kalau CT scan saat medical check up ada sumbatan, apakah harus pasang ring dok? Bagaimana dok? Dari @Ina Renaldi. Kenal kayaknya. Jadi katanya. Oke, kalau ada CT scan saat MCU luar biasa ya. Ada sumbatan, apakah harus pasang ring? Bagaimana? Harus evaluasi klinis dulu sebenarnya. Ya tetap semuanya. Kalau misalkan hasil evaluasi klinisnya menunjukkan indikasi, ya kita lanjut ke tindakan selanjutnya. Jadi pada intinya sih kalau yang seperti ini kita tidak bisa melihat hanya hasilnya saja, ya harus dievaluasi dulu. Pasti nanti pada kondisi tertentu harus dipasang. Kalau saya cerita detail yang mana susah jadi. Iya. Silakan bisa konsultasi langsung di Rumah Sakit Jantung Hasna Medika @Ina Renaldi. Selanjutnya dok, bagaimana upaya rumah sakit atau tenaga medis dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pasien saat datang ke rumah sakit dok, terutama untuk kasus kegawat daruratan kayak serangan jantung, tindakan apa yang harus dilakukan pada saat seperti ini dok? Oke, jadi yang pertama upaya rumah sakit ya, kalau saya lihat memang di kita sudah sangat banyak. Yang pertama edukasi ya, edukasi. Betul, seperti ini udah banyak di mana-mana di rumah sakit kita, cuman harapan saya sih diikuti ya, jadi harap dimaklumi dan diikuti. Jadi memang kita sudah melakukan ini, seperti misalkan tempat cuci tangan di depan di ruang tunggu ada cuci tangan ya, jadi begitu datang ya cuci tangan. Kemudian jangan lupa pakai masker. Satu fenomena menarik di sini yang mungkin masyarakat tidak biasa pakai masker adalah kalau pakai masker pas ngomong lagi konsultasi dibuka gitu ya, dok. Ya. Terus kalau nggak jelas dibuka, padahal justru pada saat ngobrol konsultasi, saat ngobrol sama perawat lagi diperiksa itu harus dipakai. Jadi pesan saya sih itu coba dibiasakan, atau ya jangan, justru pada saat ngomong itu percikan keluar ya. Nah, kalau saya gitu kan harus dijaga jangan sampai menularkan atau tertular. Kemudian kalau dari yang penting sih seperti ini, rumah sakit sudah membuat protokol khusus pada masa pandemi. Jadi kalau ditanya harus khawatir sih harus ya, supaya kitanya waspada. Cuman bukan berarti tidak melakukan apa-apa juga kalau memang ada masalah. Jadi ya ikuti saja ya, jangan tersinggung. Contoh satu lagi,
di sini ada protokol, kita selalu anamnesis, menanyakan Menanyakan riwayat-riwayat keluhan. perjalanan, keluhan, ya. Terus jangan tersinggung ya, ikuti saja. Justru kalau memang nanti ada indikasi ke arah COVID kan, kita bisa obati, bisa kita cari tahu betul atau tidak, kita obati. Dan yang penting lagi adalah jangan sampai keluarga dan pasien lainnya tertular. Jadi menurut saya kejujuran juga Penting. penting di sini. Jadi menurut saya sih ikuti protokol yang sudah dibuat rumah sakit, karena kami sudah membuat sedemikian rupa supaya aman untuk semuanya, baik untuk pasien, tugas medis, dokternya, ataupun yang bekerja di sekitar rumah sakit. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaannya bagaimana dengan kegawat daruratan, serangan jantung. Ya kalau namanya gawat darurat, Iya. itu tidak ada tawar menawar, pasti kita harus segera ditindak. Ya misalkan serangan jantung, ya kebetulan di rumah sakit kita kalau ada serangan jantung itu bisa kita nilai dulu ke IGD aja langsung, kemudian ikuti protokol kesehatan yang ada, itu tetap dijalankan. Setelah itu nanti kita evaluasi, kalau memang perlu tindakan kita bisa langsung tindak sebenarnya. Ya jadi saya kira kalau kegawat daruratan COVID-nya dipikirkan, tapi untuk waspada, tetapi tetap harus segera ditangani. Jadi tidak menghalangi tindakan gawat darurat. Baik dok, terima kasih untuk semua jawabannya. Karena udah waktu sudah hampir 30 menit, jadi sobat sehat semua, terima kasih yang sudah mengikuti Talk Live Sehat Hasna Medika. Jadi intinya dari gejala dari penyakit jantung itu sendiri. Jadi apabila ada gejala, silakan bisa datang langsung ke rumah sakit dengan protokol kesehatan, dan juga keluarganya harus selalu mengikuti protokol kesehatan rumah sakit. Kalau nanti dari obatnya habis ataupun lagi ada sesek atau apa, bisa langsung datang langsung saja ke Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon. Terima kasih dok, waktunya kita sudah habis, sudah setengah jam. Nggak kerasa ya dok, bentar gitu. Ya. Baik sobat sehat, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga pengunjung websitenya Hasna Medika serta Instagramnya Rumah Sakit Jantung Hasna Medika serta Facebook officialnya Rumah Sakit Jantung Hasna Medika. Terima kasih juga Dokter Arsya atas waktunya. Untuk sobat sehat semua, selalu jaga protokol kesehatannya dan jangan lupa selalu hidup sehat. Terima kasih, sampai jumpa.